Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jelani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu komunikasi. Komunikasi atau istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Secara etimologi atau menurut asal katanya adalah bahasa Latin communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis, ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama. Nah, yaitu suatu usaha untuk mencapai sebuah tujuan untuk memiliki kesepakatan yang sama. Sejarah singkat komunikasi. Munculnya komunikasi di bidang komunikasi kesehatan dimulai pada evaluasi komunikasi, kemudianlah muncullah juga komunikasi kesehatan. Munculnya di bidang kesehatan adalah sebagai lembaga utama di tengah abad 20 di Amerika Serikat. Kesehatan sangat sudah diperhatikan oleh masyarakat Amerika Serikat dan kemudianlah muncul juga bidang komunikasi kesehatan pada abad ini. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua, kesehatan tidak pernah menjadi hal yang penting atau tidak diakui oleh masyarakat Amerika Serikat, tetapi diikat dengan maksud lain dari kesejahteraan. Kemudian, tak kala itu setelah perang, kesehatan pribadi menjadi perhatian dan menjadi penyediaan layanan kesehatan, serta kesehatan menjadi isu penting oleh publik Amerika. Setelah akhir abad ke-20, kesehatan menjadi obsesi atau hal yang penting bagi orang Amerika. Kemampuan sistem kesehatan mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga ekonomi, politik, dan pendidikan, meyakinkan naiknya kelembagaan baru di Amerika Serikat. Komunikasi kesehatan tidak terlepas dari teori H.L. Bloom yang menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku dan faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika atau keturunan. Nah, 40% faktor lingkungan ini masuk di dalamnya adalah komunikasi. Oleh sebab itu, komunikasi sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Nah, 40% ini adalah faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini terdapatlah komunikasi. Nah, oleh sebab itu komunikasi sangatlah penting dalam kesehatan. Kesehatan menjadi obsesi atau hal yang penting bagi orang Amerika. Kemampuan sistem kesehatan mendapatkan dukungan lebih dari lembaga-lembaga ekonomi, politik, dan pendidikan, meyakinkan naiknya kelembagaan baru di. Adapun beberapa model komunikasi kesehatan. 1. Model stimulus respon. Model stimulus respon atau sering disingkat dengan SR adalah komunikasi paling dasar. Model tersebut menggambarkan hubungan stimulus respon dalam konsep yang fokusnya kepada lingkungan. Pada dasarnya, setiap kejadian selalu dapat distimulus dan respon model stimulus respon ada tujuannya. Model selanjutnya adalah model Shannon-Meyer. Komunikasi dipandang sebagai suatu sistem di mana sumber informasi atau secure memiliki informasi yang dirumuskan atau enkode menjadi pesan message. Selanjutnya, pesan ini dikirim dengan isyarat signal melalui saluran atau channel kepada penerimanya atau disebut dengan receiver. Penerima penerjemahan pesan tersebut dan mengirimkan ke tempat tujuan. Model selanjutnya adalah model Laswell. Model ini umumnya digunakan komunikator sangat powerful, mampu mempengaruhi komunikasi dengan menganggap pesan yang disampaikan mampu membawa efek dalam diri komunikan. Kemudian model selanjutnya adalah model SMCR atau model Barrow. Model ini menampilkan variabel dalam komunikasi yaitu secure, message, channel, receiver atau disebut dengan sumber, pesan, media atau penerima. Kemudian ada model yang kelima adalah speech communication model atau
Model ini pertama kali dikembangkan oleh Miller pada tahun 1972 yang melihat bahwa proses komunikasi terdiri dari 3 variabel, yakni pembicara atau speaker, pendengar receiver, dan umpan balik atau feedback yang akan diberikan oleh pendengar kepada pembicara. Begitu juga sebaliknya. Model asistoles adalah model selanjutnya. Model asistoles adalah model komunikasi yang paling klasik, sering disebut dengan model restoris model, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato yang sering kita dengar. Model selanjutnya adalah model skema. Model skema memberikan gambaran proses komunikasi dari yang sederhana sampai yang kompleks dengan menghadirkan 3. Ada pula fungsi dari komunikasi adalah sebagai berikut: sebagai alat kendali, sebagai alat motivasi, sebagai ungkapan emosional, sebagai alat. Ada pula fungsi dari komunikasi adalah sebagai berikut yang akan saya sebutkan, yaitu 1. Ada alat kendali, 2. sebagai alat motivasi, 3. sebagai ungkapan emosional, 4. sebagai alat komunikasi. Selain itu, komunikasi dalam bidang kesehatan juga dapat berperan dalam konteks menyebarluaskan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dapat berupa upaya menciptakan kesadaran, perilaku, dan sikap, serta memberikan motivasi untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Tentunya, komunikasi tidak akan bisa berjalan lancar apabila komunikator tidak memahami apa yang akan disampaikan kepada penerimanya. Jadi, komunikasi sangat penting dalam kesehatan sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.